Awal cerita Muromachi Burai 2025 dibuka dengan gambaran suram Jepang abad ke-15. Dierakan So tahun 1461, tepat sebelum pecahnya Perang Onin. Kyoto terlihat kacau balau, di satu sisi berdiri megah sebuah pagoda 7 lantai yang baru dibangun, sementara di sisi lain rakyat hidup dalam penderitaan. Kelaparan parah dan wabah penyakit merenggut nyawa puluhan ribu orang, hingga mayat-mayat menumpuk dan dipaksa dibuang atau dibakar oleh rakyat miskin yang berutang pajak. Di Sungai Kamo, sekelompok rakyat jelata yang terlilit utang dipekerjakan paksa untuk menarik barang-barang mewah, bahkan mengangkut mayat korban kelaparan. Mereka dipaksa bekerja tanpa henti dengan cambukan dan hinaan, dianggap tak lebih dari budak karena tidak mampu membayar pajak. Adegan ini menegaskan kontras yang menyakitkan. Di tengah penderitaan rakyat, para penguasa feodal masih membangun kemewahan untuk shogun. Di saat yang sama muncullah seorang samurai pengembara bernama Hasuda Hiyoi yang tiba-tiba menyerang para penjaga lalu memberikan makan kepada warga kelaparan yang ada di sana. Di sisi lain, muncullah sekelompok penagih utang dari biara Enryakuji. Mereka masuk ke rumah seorang petani miskin, menggeledah harta benda, dan menuntut pembayaran pinjaman. Dengan kejam, mereka mengancam akan mengambil istri dan putri sang petani sebagai ganti utang. Ketika sang kepala keluarga memohon waktu tambahan, ancaman berubah menjadi tindakan. Anak buah penagih mulai menarik paksa keluarga itu. Di tengah situasi mencekam itu hadir Saizo, seorang pemuda yang ikut bersama rombongan para biksu. Namun ketika diperintahkan untuk membunuh petani yang berani menyembunyikan sedikit beras demi keluarganya, Saizo menolak. Penolakannya membuat sang pemimpin penagih Gyoshin murka. Sebagai hukuman, Gyoshin tidak hanya menyiksa sang petani, tetapi juga memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran keras kepada Saizo. Malam harinya, para anak buah Gyoshin mulai melecehkan para tawanan, sementara Saizo masih terikat di sana. Mereka berpesta dengan sake, bercanda kasar, dan hendak menyeret tawanan perempuan sebelum Gyoshin kembali. Namun, suasana itu tiba-tiba terganggu ketika sekelompok pasukan bertopeng datang dan menyerang tempat itu. Dalam kekacauan ini, ikatan Saizo dilepas. Ia sempat mencoba menyerang, tetapi dengan mudah ditumbangkan oleh pemimpin pasukan tersebut. Malam berakhir dengan kemenangan para penyerang dan pagi harinya mereka bersorak girang karena hasil rampasan berhasil dikumpulkan. Saizo yang masih ditawan merintih minta izin buang air. Hingga akhirnya ia dipermalukan karena terpaksa mengencingi celananya dalam keadaan terikat. Tak lama kemudian pemimpin mereka muncul. Ia menanyai Saizo yang menuduh mereka hanya bandit. Sang pemimpin membantah, menyatakan bahwa mereka hanya ingin menghukum para biksu seraka yang meminjamkan uang kepada rakyat miskin dengan bunga tinggi. Ia mengaku bertanggung jawab atas keamanan Kyoto di tengah melemahnya kekuasaan shogun. Nama pemimpin itu akhirnya terungkap, Honekawa Doken, seorang penguasa yang menegaskan hidup dan mati Saizo berada di tangannya. Saat itulah muncul Hasuda Hiyoi, seorang ronin dari klan feodal yang juga merupakan teman lama Doken. Ia dipanggil untuk sebuah tugas, mencegah pemberontakan rakyat di desa Yoshizaka Kawachi. Hiyoi menyindir bahwa kelaparan dan wabah yang melanda wajar menimbulkan pemberontakan, sebab hanya orang seperti Doken yang masih punya harta di masa sulit. Namun, Doken menegaskan bahwa jika pemberontakan benar terjadi, ia akan menghancurkannya demi menjaga langkahnya menuju kekuasaan lebih besar. Keduanya pun berdebat soal bayaran. Setelah tawar-menawar keras, Doken menyetujui memberikan 400 mon kepada Yoi, ditambah menyerahkan Saizo kepadanya. Yoi menerima dengan syarat ditambah menjadi 600, dengan alasan Saizo juga butuh makan.
Di tengah perjalanan, Seizo yang masih ditawan sempat berontak melawan Yoe, hingga akhirnya Yoe memberinya julukan katak setelah nyebur ke air. Dengan tenang, Yoe melepaskan ikatan Seizo dan mereka pun berkenalan. Sementara itu, kerumunan rakyat kian terdesak oleh kebijakan bea cukai. Para penjaga memaksa setiap orang membayar 50 mon untuk melewati perbatasan. Seorang warga nekat mencoba memanjat tebing agar bisa lolos tanpa membayar, namun gagal dan terjatuh. Ketika protes semakin memuncak, seorang pria yang berusaha membawa pangan ke Kyoto dibunuh di tempat oleh penjaga. Dalam suasana itu, Yoe maju menentang para penjaga. Ia mengaku tidak memiliki uang karena hanya seorang ronin. Pertempuran pun pecah dan dengan keahlian pedangnya, Yoe membantai seluruh penjaga seorang diri. Seizo hanya bisa terperangah menyaksikan keganasan itu. Setelah itu, Yoe masuk ke pos bea cukai dan merampas harta di dalamnya. Seizo yang terkejut mencoba menegur, mengingatkan bahwa harta itu milik Shogun. Namun Yoe dengan tenang menjawab bahwa uang tersebut sesungguhnya milik rakyat kecil, para pengangkut barang yang diperas oleh penguasa. Baginya, jika ada sesuatu yang menghalangi jalan, maka lebih baik dibakar habis. Dengan keyakinan itu, ia pun membakar pos bea cukai hingga rata dengan api. Seizo panik, sadar bahwa tindakan itu akan memancing murka samurai Shogun. Apalagi Honekawa Doken pasti tidak akan tinggal diam. Namun Yoe tetap dingin, seakan tak gentar dengan konsekuensi dari perbuatannya. Dari kejauhan, seorang wanita misterius yang merupakan mata-mata Doken telah memperhatikan semuanya. Sebuah pertemuan terjadi di kastil membahas para pengangguran melarikan diri dari provinsi, sementara penduduk desa yang kelaparan berbondong-bondong menuju Kyoto. Mereka terus mengeluhkan kerasnya tugas bea cukai. Beberapa bangsawan berpendapat bahwa semua rakyat jelata seharusnya dikurung karena itu dianggap sebagai tindakan yang benar. Namun kenyataannya, sekitar 80.000 orang telah mati kelaparan, dan jika tidak segera ada campur tangan, Kyoto terancam jatuh ke dalam kekacauan. Para tuan feodal sendiri mengakui bahwa mereka kesulitan memenuhi kebutuhan. Nama Yoshiomi bertanya kepada Sadachi Kaize mengapa kesogunan tidak membantu rakyat miskin. Padahal beredar kabar bahwa istri Shogun menimbun sejumlah besar uang. Di tengah pembicaraan itu, pemimpin mereka merasakan bau busuk. Ternyata semua mayat hasil kelaparan dibakar di Sungai Kamung. Bagi Nawa, kekhawatiran tentang kelaparan dianggap berlebihan, karena menurut para bangsawan, jika hak-hak istimewa mereka terancam, mereka hanya akan memberlakukan pajak baru. Bagi mereka, rakyat jelata hanyalah seperti kubang kecil. Bahkan ketika diinjak, tubuh mereka masih mengeluarkan lemak. Kemudian, Doken melaporkan bahwa para samurai tanpa tuan, para ronin, mulai bergerak menuju Kyoto. Ada kekhawatiran mereka bisa memberontak. Mata-mata memang sudah ditempatkan di berbagai tempat, tetapi tetap ada batas kemampuan mereka. Para bangsawan menuntut agar Doken menahan pergerakan para ronin, sebab itulah tugasnya. Pada akhirnya, Doken dengan halus meminta remunerasi yang terpisah untuk tanggung jawab besar tersebut. Sementara itu, Seizo diminta berburu kelinci. Setelah tugas itu selesai, ia dan Yoe yang semakin akrab melanjutkan perjalanan menuju sebuah desa. Dari kejauhan, keduanya melihat desa itu tengah diserang para bandit, dengan perempuan-perempuan sebagai sasaran utama. Tanpa ragu, Yoe segera bertindak menebas habis para perusuh hingga desa kembali aman. Malam harinya, warga desa mengadakan jamuan sederhana sebagai bentuk terima kasih. Sang tetua desa menyampaikan rasa syukur mereka, sementara putrinya Kohagi menyajikan hidangan spesial berupa kelinci bakar.
Walau awalnya Yoe menganggap keberhasilan itu hanya kebetulan, jelas bahwa keberanian mereka telah menyelamatkan banyak nyawa. Di sela santap malam, Yoe memberi masukan tentang pertahanan desa. Ia menegur Kohage agar memperkuat parit dengan taruhan kayu, juga menegaskan bahwa menara pengawas terlalu rendah dan seharusnya diperbaiki. Namun tuan tanah desa itu, yaitu Lord Nawa yang seharusnya melindungi mereka, hanya sibuk terus memeras pajak, bukan memikirkan keselamatan rakyatnya, bahkan di tengah kelaparan. Desa pun terjebak dilema. Untuk membayar pajak dan bea cukai, mereka terpaksa meminjam uang pada para biksu. Dan untuk melunasinya, beberapa keluarga bahkan menjual anak perempuan mereka. Yoe mendengar semua itu dengan wajah dingin. Ia memperingatkan bahwa pemberontakan bukanlah pilihan tepat, karena hanya akan berakhir dengan kegagalan. Sebagai gantinya, ia membagi hasil rampokan yang dibawanya, memerintahkan warga menggunakan uang itu untuk membayar utang. Saat itu, ia juga menunjukkan perhiasan rampasan kepada para wanita, bahkan sempat memuji kecantikan Kohage saat mengenakan salah satunya. Keesokan harinya, Zaizo berlatih tongkat seorang diri hingga Yoe menghampirinya. Dengan gerakan cepat, Yoe menekannya, membuat Zaizo terkapar dan dianggap mati dalam latihan. Di saat itulah, Yoe menyatakan dirinya telah membebaskan Zaizo dari doken, dan sekarang ia pun dianggap bebas. Namun Zaizo yang kagum justru meminta sesuatu yang lain. Ia ingin hidup bebas seperti Yoe, menjelajahi dunia tanpa ikatan. Yoe menanggapinya dengan dingin. Ia berkata tidak bisa mengajari cara hidupnya, namun ia bisa melatih Zaizo menjadi seorang pejuang. Dengan syarat, Zaizo harus menyerahkan 1 tahun dari hidupnya. Tanpa ragu, Zaizo setuju, meskipun tahu taruhannya adalah nyawa. Keputusan itu menandai awal ikatan mereka. Zaizo bersumpah akan mengikuti Yoe kemanapun. Sementara Yoe yang menatap angin pagi berhembus mengumumkan tujuan berikutnya, Imazu. Dengan itu, keduanya meninggalkan desa. Warga mengiringi kepergian mereka dengan ucapan terima kasih dan doa, berharap sang penyelamat dan murid barunya kelak kembali lagi. Sebelum melangkah lebih jauh, Yoe memerintahkan Zaizo menggali dan menimbang uang hasil rampokan mereka. Setelah dihitung, setoran tercatat sebesar 20.000 sen dan Zaizo menerima tanda terima. Namun diingatkan pula tentang pajak yang harus dibayar. Para peminjam uang di desa itu bekerja dengan mekanisme licik. Mereka memberi pinjaman dengan syarat dan bunga, lalu memanfaatkan kelaparan serta kebodohan orang-orang desa. Zaizo yang masih polos mendengarkan penjelasan itu dengan seksama, lalu bertanya tentang nilai uang. Yoe menjelaskan bahwa nilai uang terletak pada penggunaannya. Uang yang bergerak, dipinjamkan dan diputar kembali melalui perdaganganlah yang menggerakkan dunia. Sedangkan uang yang terkubur tidak berguna. Setelah urusan uang, perhatian beralih ke latihan. Zaizo dibawa kepada seorang guru tua bernama Rojin yang menilai fisik dan ketangguhan bocah itu. Sebagai bagian dari proses pendaftaran dan uji ketahanan, Zaizo harus menjalani ujian keras. Giginya ditarik, lalu ia diperintah berlatih di atas papan. Yoe lalu menanyakan tentang murid barunya Chohi. Guru menjelaskan bahwa ayahnya seorang pengrajin Korea yang menjual anak itu. Chohi kehilangan kemampuan bicara karena luka di tenggorokannya, namun semangatnya tetap kuat. Rojin mendorong Zaizo keras lari lompat memukul paku dengan tongkat dan lagi-lagi kembali mendarat di air layaknya seekor katak seperti julukannya. Yoe pamit dan menyerahkan murid itu kepada gurunya, memberi perintah terakhir agar Zaizo terus berlatih di dermaga sampai ia tenang dan papan latihan tak lagi goyah di bawah kakinya. Di sebuah desa, pasukan biksu dari biara Indriyakuji datang berteriak mencari Hasuda Yoe. Pemimpin mereka, Biksu Gyoshin, memperkenalkan diri sebagai pegadaian biara, menuduh Yoe bersama Zaizo telah mencuri barang-barang berharga dari mereka. Namun, di sana kebetulan hadir Honekawa Doken, kepala keamanan Kyoto. Kehadiran Doken membuat Gyoshin terkejut, tetapi tuduhannya segera dimentahkan.
Doken menanyai Gyosin lalu dengan kasar memukulinya, mempermalukan biksu itu di depan warga desa. Setelahnya, ia berpaling pada penduduk dan dengan lantang mengumumkan bahwa malam itu semua minuman akan ia tanggung, membuat warga bersorak gembira. Sementara itu, Seiso melanjutkan latihannya. Di atas papan yang goyah di tengah air, ia berhasil memukul masuk semua paku dengan tongkatnya dan berdiri tegak tanpa jatuh. Rojin gurunya menilai keberhasilan itu tepat waktu sebelum musim dingin tiba, lalu membawanya ke tahap latihan berikutnya. Latihan baru itu jauh lebih berbahaya. 20 pisau diikat dengan kain dan digantung pada dahan, membentuk lingkaran mematikan. Chohi dan Kokichi bersiap mengayunkan serta melemparkan pisau-pisau itu ke arah Saizo. Rojin memperingatkan bahwa dalam latihan ini, seorang pejuang bisa hancur hanya karena tendon terputus, dan itulah akhir dari segalanya. Saizo harus selalu waspada, sebab biasanya lawan datang lebih dari satu. Pisau-pisau berayun deras menggores tubuhnya. Beberapa kali ia berteriak kesakitan, dan akhirnya memilih melarikan diri keluar dari lingkaran. Namun begitu ia mencoba kabur, Chohi segera menumbangkannya. Malam harinya mereka makan bersama. Rojin berbicara dengan Seiso tentang musim dingin yang segera datang, menyiratkan bahwa ia bisa pergi jika mau. Namun Seiso merasa tak punya pilihan. Ia tahu Yoe telah membayar 20.000 sen untuknya dan bertanya apakah dirinya akan dijual kembali setelah pelatihan. Rojin memang terlihat seperti orang yang aneh jika ia mengambil gelandangan sebagai followernya. Tentu hal itu karena Yoe sudah melihat potensi luar biasa di dalam diri mereka. Sama seperti ayah Seizo dahulu, Yoe juga seorang ronin dari klan Akamatsu. Mendengar itu, Seizo dengan penuh tekad menyatakan bahwa ia tidak ingin melarikan diri lagi. Tanpa ajaran di tempat itu, ia bukan siapa-siapa. Ia memohon agar gurunya terus mengajarinya. Rojin memperingatkan bahwa jalan ini akan menjadi neraka. Namun Seiso menjawab dengan mantap bahwa ia siap menjalaninya. Singkat cerita, Yoe tiba di Kyoto dan terlihat sedang bersantai di sebuah sauna, merasa seakan berada di surga. Namun ketenangannya terusik ketika Doken datang mencarinya. Mendengar suara itu, Yoe segera mencari tempat bersembunyi. Hoji yang berada di sana berusaha menutupi keberadaannya, meski Doken curiga. Hubungan masa lalu antara mereka pun terungkap. Hoji adalah mantan kekasih Doken, sementara kini ia bersama Yoe. Doken tetap bersikeras bahwa Yoe ada di sana dan menyinggung soal kebakaran yang terjadi di stasiun Bea Cukai Saigoku dan Toba. Sebelum pergi ia memperingatkan bahwa tak akan membiarkan Yoe lolos lain kali. Malam harinya Yoe dan Hoji terlihat bersama setelah tidur sekamar. Mereka berbincang tentang masa lalu dan masa depan, hingga Hoji menegaskan bahwa hanya Yoe yang ada di hatinya sekarang. Meski Yoe menyadari masa depan penuh ancaman dan kehancuran, ia merasa bahagia karena Seiso, si katak yang semestinya mati ternyata masih hidup. Kembali ke Seiso, ia tengah berlatih keras hingga mampu menghindari sekaligus membalas serangan pisau. Guru Rojin menyebutnya berhasil melewati ujian berat, bahkan selamat dari 20 pedang yang mengincarnya. Sebagai hadiah, Seiso diberi pakaian baru serta sebuah tongkat istimewa. Namun, satu ujian terakhir menantinya, bertahan hidup melawan banyak penyerang, termasuk bandit dan ronin selama 10 hari penuh. Dengan tekad kuat, Seiso berhasil mengalahkan semuanya. Keesokan harinya, para biksu datang mencarinya.
Saizo menundukkan dan mengalahkan Gyoshin yang menuduhnya berkhianat. Saat keadaan mulai tenang, Yoe muncul dan mengakui bahwa dialah yang memberitahu para biksu. Namun, ia menegaskan bahwa Saizo kini kuat dan bisa dipercaya. Tak perlu lagi menangis seperti dulu. Guru Rojin dan Chohi pun muncul, menyatakan pelatihannya selesai. Mereka bangga memiliki murid seperti Saizo, bahkan menganggap semua hutang telah lunas. Chohi menghadiahinya sebuah kalung kecubung dari Korea, yang langsung dipasangkan ke leher Saizo. Dengan penuh hormat ia berlutut di hadapan gurunya, berjanji akan selalu berterima kasih. Rojin menutup dengan pesan agar Saizo terus menumbuhkan keterampilan sekaligus hatinya. Saizo pun menerima dengan penuh semangat. Singkat cerita, setelah pelatihan Saizo selesai, Yoe dan Saizo kembali melanjutkan perjalanan bersama. Dalam perjalanan, Yoe kembali mengingatkan pertanyaan lamanya kepada Saizo. Apa yang bergerak lebih cepat dari uang? Saizo masih belum tahu jawabannya. Yoe lalu bercerita tentang 3 Ronin compang-camping yang pernah menemuinya. Akama Seishiro, Nanao no Genzo, dan Umakiri Emontaro. Awalnya mereka menolak jamuan makan, lebih memilih mencari makan sendiri. Namun Yoe mengajak mereka membantu membagi sup kepada orang-orang. Sambil menunggu, Yoe mendengar kisah tentang Saizo dari ketiga Ronin itu. Seorang pemuda yang pernah mengalahkan mereka. Bagaimana ia lincah seperti belut, gesit bagai rusa, bahkan bisa mengalahkan lawan sebesar gunung tanpa goresan. Dari situlah, Yoe menjelaskan bahwa yang lebih cepat dari uang adalah reputasi. Cerita tentang nama seseorang. Tanpa itu, seorang pejuang tak akan bertahan lama. Saat melanjutkan perjalanan, mereka tiba di tepi sungai Hamo. Di sana Yoe menemukan kerangka seorang wanita dan anak yang dulu pernah ia beri makan. Terlambat, ia hanya bisa menyesal. Mereka pun melanjutkan langkah hingga tiba di desa, disambut hangat oleh warga. Saizo dielu-elukan sebagai pahlawan, tapi Yoe mengingatkan agar mereka tak melupakan siapa yang memberi makan. Kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tuan Tanah Yoshiomi Nawa datang dengan rombongan, diikuti utusan Doken yang membawa surat berisi perintah. Yoe harus menghentikan rencana pemberontakan para Ronin dan pengemudi kereta yang sudah mulai meluas di Kyoto. Malam harinya, Yoe bersama Saizo dan ketiga Ronin itu mendatangi para tetua desa. Goroemon sang tetua menyambutnya dengan hangat dan meminta Yoe menandatangani dokumen kesepakatan. Ia pun menorehkan cap darahnya. Dengan itu, semua tanda tangan terkumpul dan pemberontakan resmi dimulai. Rencana mereka jelas, dalam sebulan membakar semua dokumen utang dan menghancurkan stasiun bea cukai di berbagai wilayah, sekaligus menantang para samurai dan biksu bersenjata. Kini, pemberontakan besar hanya tinggal menunggu waktu. Namun agar rencana besar mereka berhasil, maka hal itu harus dimulai dengan strategi yang baik. Singkatnya, setelah pesta pemberontak selesai, Saizo dan ketiga Ronin berikrar setia pada Yoe, bersumpah mengikuti dan melindunginya bahkan hingga mati. Meskipun para Ronin yang ikut demi makanan, janji setia mereka tetap terucap. Yoe menegaskan bahwa jalan ini berbahaya, bahkan bisa berujung kematian, namun mereka tetap berkomitmen. Esok harinya, Doken menemui Yoe, menuntut penjelasan mengapa Yoe memimpin pemberontakan. Yoe menjelaskan bahwa ia dipaksa oleh keadaan dan demi membantu orang-orang kelaparan. Doken awalnya marah, menghunuskan pedang, namun akhirnya duduk untuk berbicara. Yoe menegaskan motivasinya, ia bukan pemimpin yang lahir, tapi melihat kesengsaraan dan ingin bertindak. Ia juga menawarkan Doken untuk bergabung, yang ditolak karena Doken kini memiliki tanggung jawab sendiri sebagai kepala keamanan di Kyoto, meski ia bersedia membantu sebagai teman lama. Sementara itu, kelompok Ronin lain mulai bergabung, menyebar dari berbagai daerah, sehingga kekuatan pemberontak bertambah. Yoe dan Saizo di atas bukit menyusun strategi,
menyerang dari pinggiran Kyoto dan maju ke pusat kota dalam formasi bintang untuk menargetkan penghasut uang. Pemberontakan resmi dijadwalkan pada 12 September saat matahari terbit. Para pemberontak menyebarkan informasi ini melalui penduduk desa Kartes dan warga lain, sementara mata-mata Doken mendengarnya, dan Doken pun segera melaporkan rencana itu kepada Lord Ize, yang memerintahkan semua tuan feodal menyiapkan samurai mereka di stasiun bea cukai Nanakuchi untuk menghadapi serangan tersebut. Para pemberontak kini bersiap. Emon Taro menegaskan kesiapannya, dan Yoe pun mencoba membangkitkan spirit mereka. Ia menekankan bahwa mereka tidak lebih dari kumbang, dan jika melanjutkan tanpa rencana, mereka akan diinjak-injak. Oleh karena itu, setiap kumbang harus menggunakan akal mereka untuk menang. Yoe menertawakan Emon Taro, mengatakan bahwa ada beberapa kumbang yang sangat besar, dan dirinya adalah salah satunya. Ia bahkan memperingatkan bahwa ia bisa menggigit dan membunuh. Saat itu, perhatian mereka tertuju pada desa Yoshizaka yang ternyata sudah porak-poranda. Warga berlarian mencari keluarga mereka. Seorang pria panik mencari istrinya, sementara kakek dan cucunya berserak di antara reruntuhan. Sang kakek menyampaikan bahwa kehancuran ini diperintahkan oleh Lord Nawa sebagai peringatan bagi siapapun yang berani bergabung dengan pemberontakan. Suasana menjadi kacau dan penuh kepanikan. Beberapa waktu kemudian, tanggal 11 September 1462, dan para biksu yang datang menemukan suasana tampak hening dan menegangkan. Di saat yang sama, Seizo membawa surat kepada Hoji sebagai pengingat bahwa Yoe mempercayakan dirinya kepada Hoji. Ia menyampaikan bahwa Hoji harus segera bertindak sebelum bahaya menimpa. Hoji merasa terkejut mendengar kabar mengenai kemungkinan serangan di Sanjo, karena tidak pernah terjadi pemberontakan sebesar ini. Seizo menegaskan bahwa Yoe membukakan matanya dan bahwa ia siap membuktikan diri sebagai pejuang. Hoji lalu bertanya bagaimana Yoe bisa membuat Seizo terlibat dalam urusan berbahaya ini. Seizo menjawab bahwa Yoe telah membuka matanya, dan tanpa menunggu lama, ia berpamitan. Hoji sempat bertanya tentang panggilan katak yang pernah diucapkan Yoe, apakah itu dirinya, lalu menanyakan pengalaman Seizo dengan wanita. Tetapi Seizo menjawab dengan senyum datar menunjukkan kepolosannya. Seizo yang tampak semeringa lalu kembali menemui Yoe, dan karena kepolosannya, Yoe mengetahui kalau ia baru saja mendapatkan sentuhan feminitas dan keanggunan yang sangat, sebuah pengalaman intim pertamanya dengan Hoji. Akhirnya, Seizo merasa seolah ia telah menempuh perjalanan jauh, namun Yoe menyadari bahwa kesenangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Di stasiun bea cukai Tambaguchi, para penjaga bersiap menghadapi kemungkinan serangan pemberontak. Mereka meyakini bahwa para penguasa feodal dan samurai akan tiba saat matahari terbit, sehingga tidak terlalu khawatir. Namun tiba-tiba, dari balik pepohonan, hutan bergemuruh dan pasukan pemberontak muncul menyerang stasiun itu. Emon Taro memimpin serangan, membakar stasiun, dan menyerukan agar orang-orang menghancurkan segalanya, termasuk memperingatkan bahwa pemberi pinjaman di Nijo akan terkena akibatnya. Di sisi lain, Doken menyadari bahwa mereka telah ditipu. Pemberontakan ternyata berlangsung malam itu juga. Para perompak yang dipimpin Seishiro dan Genzo kemudian berpencar untuk mengajak warga desa bergabung dengan mereka. Mereka menggunakan ancaman penghapusan hutan untuk memotivasi rakyat, menyerukan murka surga kepada para pemberi uang, dan mendorong semua orang untuk mengangkat senjata. Dari ronin hingga petani, semakin banyak orang bergabung, membentuk pasukan besar yang bersiap menyerbu ibu kota. Yoe memimpin pasukan dengan hati-hati, menekankan agar tidak ada konfrontasi langsung dengan samurai atau pasukan Doken agar tujuan mereka tercapai tanpa kerugian. Ia memberi sinyal dengan obor dari pagoda besar, memandu para pemberontak melalui jalur yang aman hingga mereka hampir mencapai Nijo.
Doken menyadari bahwa jumlah pasukan pemberontak lebih dari 10.000 orang dan menyadari bahwa ini bukan sekadar pemberontakan biasa, tetapi upaya untuk menggulingkan kesogunan. Yoe menegaskan tekadnya untuk membakar tatanan lama dan membangun dunia baru, lalu melompat menggunakan tali Flying Fox ke hutan, demi bergabung dengan para pemberontak di lokasi, alih-alih meladeni Doken untuk bertarung. Pemberontak kemudian mengepung kuil, menyiapkan api untuk membakar bangunan, sementara para biksu berusaha melindungi dokumen utang dan uang mereka. Meski para pemberontak menghadapi perlawanan sengit, mereka berhasil menerobos gerbang. Kekudusan kuil terbakar, tetapi tujuan utama mereka mengambil kembali hutang dan membebaskan rakyat dari penindasan keuangan tercapai. Di luar gerbang, pasukan samurai istana menghadang para pemberontak. Panah dilemparkan ke arah mereka, namun pemberontak segera mengambil perlindungan di balik gerobak, membangun dinding pelindung, dan menggunakan batu serta senjata sederhana untuk menyerang balik. Ronin dan rakyat bergabung dalam pertempuran sengit, menumpas para samurai yang menindas rakyat dan menaikkan pajak demi keuntungan kesogunan. Samurai berkuda dari klan Kyogoku datang menambah tekanan, sementara biksu Gyoshin yang dikejar Emontaro melarikan diri meminta bantuan. Pertempuran semakin memanas, Goroemon terkena beberapa tusukan, namun tiba-tiba Seizo muncul dan menjatuhkan si samurai berkuda, berusaha membalikan keadaan. Yoe juga muncul di tengah pertempuran, memimpin para pemberontak dan berteriak agar semua surat hutang dibakar. Pasukan Doken muncul dan pertarungan sengit terjadi. Yoe memerintahkan Seizo menghadapi tangan kanan Doken, sementara Choji dan Kokichi ikut membantu, membagikan pedang kepada para pemberontak. Dengan keberanian dan strategi, pasukan pemberontak berhasil mengumpulkan dan membakar semua surat hutang, menciptakan momen kemenangan dan perayaan di tengah kekacauan. Namun pasukan Doken tidak tinggal diam. Saat Yoe dan para pemberontak berhadapan dengan Nawa, situasi menjadi lebih berbahaya. Yoe terus maju, melawan banyak musuh sekaligus, hingga akhirnya Seizo tampil sendiri, menumbangkan pasukan musuh satu persatu, menunjukkan keterampilan tempur yang luar biasa. Yoe berhasil menancapkan tusuk rambut mendiang Putri Densuke ke leher Nawa, membalas kebrutalan yang telah terjadi. Setelah kemenangan itu, Yoe memberi instruksi penting kepada Seizo untuk bersabar dan menunggu momen yang tepat, menekankan pentingnya strategi dan kesabaran. Namun, nasib Yoe tragis. Ia tewas di tangan Doken. Seizo meski tertatih-tatih meninggalkan kota itu sambil membawa kenangan Yoe dan pelajaran yang ia tinggalkan. Film ini diakhiri dengan konteks sejarah bahwa pemberontakan Kanso yang dipimpin oleh Yoe adalah salah satu pemberontakan terbesar dalam sejarah Jepang. Meski Yoe hanya tercatat sekilas dalam buku sejarah. 5 tahun kemudian, Doken ditangkap oleh tentara musuh, dan jejak perjuangan Yoe tetap dikenang. Di akhir, Seizo muncul kembali sebagai pemuda yang tangguh, mengingat masa lalu dan meneruskan hidupnya. Dan dengan begitu, film pun tamat.